يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyil karim حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa mustahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara seiman dalam Islam, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah kita nikmati. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tidak lupa juga senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman dalam Islam, pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang rasa sombong, rasa takabur yang terkadang selalu membayangi seorang manusia. Satu kisah di dalam sejarah dituliskan bahwa ada manusia yang hebat berkuasa sampai 400 tahun lebih. Seorang raja, hartanya begitu berlimpah ruah, dengan ketampanannya dan berbagai macam kekuasaan yang dia miliki. Dia ini bernama Namrud laknatullah, hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Namrud pernah mencoba membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan takdir Allah, api yang begitu membara menjadi dingin ketika dimasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu hebat kesombongan Namrud dan begitu hebat juga kekuasaannya. Tetapi dikisahkan Allah hanya menaklukkan Namrud dengan seekor nyamuk. Dan hebatnya lagi, nyamuk yang dipilihkan adalah nyamuk yang terlemah. Seekor nyamuk sebelah sayapnya sudah patah, terbang pun hampir, terkadang terbang, terkadang jatuh. Kemudian nyamuk itu menjangkau Namrud dan masuk ke dalam telinganya bersarang selama 400 tahun. Setiap hari ketika nyamuk bergerak di telinganya Namrud merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan obatnya hanya satu. Namrud membenturkan kepalanya di tembok atau memukul kepalanya sendiri, kemudian nyamuk itu diam. Begitu nyamuk itu bergerak, rasa sakitnya kembali. Namrud kembali menghantamkan kepalanya di tembok, memukul kepalanya sendiri dan nyamuk tersebut diam. Begitu selama 400 tahun, akhirnya Namrud yang begitu berkuasa, begitu hebat, begitu sombong, begitu angkuh, mati dengan hina hanya dengan seekor nyamuk yang sayapnya patah sebelah. Apakah lagi kita seorang manusia biasa, tidak punya kekuasaan apapun, bahkan kita tidak punya kuasa terhadap diri kita sendiri. Kita hanya hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan bayang dengan badannya. Kita perhatikan bayang-bayang tidak pernah lepas dari badan kita, dan tidak ada manusia yang mampu lepas dari bayangannya. Begitu juga nikmat Allah yang kita nikmati pada hari ini. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang manusia terperosok dalam kesombongannya sendiri, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang kepada manusia yang di muka bumi ini yang bertujuh congkak, sombong, memperlihatkan kelebihan dirinya,
Ya boleh jadi kelebihannya itu memang dia miliki, tetapi kalau terlalu memperlihatkannya di depan orang lain bisa menyakiti orang lain. Saudara seiman dalam Islam, kalau Namrud yang hebat bisa hancur kesombongan dan kehebatannya, maka kita berkaca diri. Apa sebetulnya yang terkadang membuat manusia sombong? Satu, bisa karena harta yang dia miliki, merasa hartanya sudah lebih dari orang lain, merasa dia punya harta kekayaan sudah melebihi orang-orang lain, sehingga dia begitu memperlihatkan dirinya sebagai orang yang lebih kaya. Kaum muslimin saudara seiman dalam Islam, kaya di dalam Islam tidak dilarang. Berikhtiar untuk menjadikan diri kita menjadi seorang yang kaya tidak dilarang, tetapi menyombongkan kekayaan itu yang dilarang. Bisa juga orang sombong karena ilmunya, merasa punya ilmu lebih daripada orang lain, sehingga apapun yang diucapkan orang lain bagi dia tidaklah benar, dan dia mau perkataannya saja yang didengarkan oleh orang lain. Ada juga orang sombong karena jabatannya, pangkatnya, dan kedudukannya, sehingga dengan pangkat dan jabatannya serta kedudukannya dia mulailah meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak ada kalau karena tidak dia. Dan ini adalah satu kalimat yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi selalu ada saja manusia-manusia sombong mengucapkannya, yaitu kalimat, kalau bukan karena saya dia tidak akan jadi begini, jadi begitu. Ini mutlak kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh manusia mengucapkan itu. Tidak boleh manusia mengucapkan kalimat, kalau bukan karena saya. Lalu siapa saya? Siapa kita? Kita hanya jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang lain. Tanpa kita pun orang lain tersebut akan terangkat derajatnya. Allah punya cara yang banyak. Jadi kalimat yang hanya milik Allah, jangan sampai manusia-manusia hina mengucapkannya. Apabila kita sempat mengatakan kalimat seperti itu, beristighfar. Kaum muslimin saudara seiman dalam Islam, ada juga manusia sombong karena banyak pengikut, merasa jamaahnya banyak. Setiap dia membuat sesuatu pasti jamaahnya berdatangan, bergerombolan. Hal-hal seperti ini juga mendatangkan kesombongan. Harus kita pahami, kekayaan, kedudukan, harta, pangkat, jamaah, semua itu hanya bagaikan istana yang indah. Apabila kita tidak bisa memanfaatkannya, hanya sebagai istana yang indah kita bangun dengan pasir di pinggir pantai. Tidak perlu gelombang yang besar untuk menghancurkannya, hanya ombak kecil saja. Istana-istana dari pasir itu akan rata tanpa meninggalkan sedikit pun bekas. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, satu hal yang kita ingat pesan Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin. Tidak akan masuk surga manusia yang di dalam hatinya apabila ada sedikit saja rasa sombong. Maka rasa sombong inilah yang harus kita buang, kita hanguskan. Untuk itulah kita berzikir, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa sombong itu semakin hari semakin hilang dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah ala ni'ami az-zahira wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, amin ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada. Allahumma khtim lana ya Allah amalana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.